Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kang kala hormati napa jeraganipun Kampung Coklat Pak Khalid kala hormati. Nah niki jeragane Fatayat Mbak Ekmarini. Nggih. Niku nang jenengipun ganti. Punyai Ketua Muslimat ingkang kula hormati, sedaya kemawon para hadirin, para rawuh yang berbahagia. Ini ceritane halal bihalal iki. Jadi ceritane nyuwun halal. Nyuwun halal ben mboten enten sing haram. Minta halal biar enggak ada yang haram. Karena apa? Terkib bahasa Arabnya halal bihalal itu mboten petuk. Ono halal kan niku nyuwun halal muga-muga mboten enten sing haram ngono. Sebab apa? Ide seperti itu muncul di Indonesia. Setelah Lebaran, halal bisir tidak ada halal bihalal, tidak ada menjadi sesuatu yang cukup ada di Indonesia. Nah itu kenapa? Tambah terenggiling, tambah garangan, regul, itu tambah banyak. Tambah laron, apa entung, ono gembili, ono porang, macam-macam misalnya. Buah di sana paling ya kurma, tin, zaitun, rumman, delimo itu. Sampai sini tambah duren, tambah nongko, tambah duku, rambutan, cipluk. Di sana membicarakan agama paling Islam, Yahudi, Nasrani, perbedaan. Agama tidak bisa menghindar. Dia harus menjawab. Agama nggak bisa melarikan diri. Terus mengatakan, ya pokoknya iki agama ngene, tidak bisa. Kalau agama wis ketemu perbedaan. Contoh, agama ndak bisa ngomong pokoknya yang penting sholat gitu, ndak bisa. Karena sholat itu ada namanya syarat dan rukun. Sholat itu salah satu syaratnya itu tutup aurat. Makanya dulu kiai nenun, apalah sekarang nenun harganya kemahalan. Makanya seorang ulama harus ngerti. Kalau tidak ngerti, berhubungan baik dengan pabrik kain. Jadi ketika orang itu bersih sholatnya, dia harus paham bahwa dia berhubungan dengan pabrik kain. Sholat itu toharoh. Sholat diurus kiai, pipa dan sanyonya diurus mas pion. Jadi makanya ketika ketemu Islam harus punya jawaban. Apa harus ngotot gitu? Hancurkan selain Islam. Lah ya wong Islame kalang kabut. Puasa itu doanya sederhana. Kan gitu. Untuk yang nanam, siapa yang panen, siapa yang bikin
rice cooker, siapa yang bikin bumbu. Orang Blitar jelas gak punya bumbu garam, itu gak punya. Yang punya waktu bikin garam itu, satu uyah, satu uyo. Loh kan? Nanya, loh ini ketika agama itu ketemu dengan yang berbeda-beda. Lah kiai ngajarkan haji syarat rukun sampai manasik. Begitu waktunya berangkat, kiai nggak bisa ngurus. Yang ngurus itu Boeing sama Airbus. Pesawat. Nah itu, ya kita siap-siap pergi hajinya berenang. Nah, ini kan menjelaskan kenapa kiai itu atau Nahdlatul Ulama itu enggak Allahu Akbar, kiai paling main Allahu Akbar gitu. Loh karena nggak bisa begitu. Lagi dunia. Di sana ngomongin Yahudi, Nasrani, Islam. Ataupun kalau nggak habis, mungkin perangnya juga nggak akan habis sampai hari ini. Loh. Wong baru kemarin itu loh. Pilpres itu disebut sebagai perang Badar. Wah itu meh bunuh-bunuhan. Loh, artinya ini adalah sesuatu yang sangat berisiko. Makanya ketemu dengan PW Gombel, ketemu dengan makanan yang berbeda, ketemu dengan orang yang berbeda, ketemu dengan agama yang berbeda. Apa Islam punya konsep? Sementara yang selalu kita baca setiap hari adalah konsep di dalam Al-Quran, Muslim, kafir, kul ya ayyuhal kafirun. Tapi para pembawa Islam jeli melihat. Jelinya luar biasa. Ya mungkin karena wali ya. Wali itu jeli. Karena nggak punya rasa takut dan nggak punya kekhawatiran. Jadi jeli. Wali itu jeli. Begitu melihat aneka ragam perbedaan yang namanya Nusantara, maka kemudian konsep yang dipakai yang berbeda-beda ini menggunakan konsepnya Rasulullah. Jadi kolaborasi yang tadi disebut budaya apa, itu nenek moyang kita sudah paling jago. Mempertemukan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, berada dalam yang dipakai di Indonesia itu konsepnya Rasul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini pemimpin. Dan kalian semua bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Yang mimpin ya tanggung jawab, yang dipimpin ya tanggung jawab. Lah konsep itu dikenal oleh kita melalui bahasa Rasul, namanya konsep ra'iyah. Nah, konsep ra'iyah itulah yang akhirnya diterapkan dalam sistem kebersamaan di Indonesia. Lah, ra'iyah itulah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Loh. Ini konsep baku yang luar biasa. Jelinya para ulama dulu menggunakan konsep ra'iyah. Kalau konsepnya itu masih muslim kafir. Walaupun setiap hari kalau kita lebaran itu walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Kadang saking senengnya tambahi walau karihal munafikun. Tapi jangan, karena munafik itu masih masuk surga. Jadi besok lagi kalau jangan terlalu bersemangat. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun aja, gak usah tambahi walau karihal munafikun. Karena munafikun itu iso ditolong. Gitu loh. Munafikun itu iso ditolong. Ojo tak coba tambahi nang kesemangatan. Nah, konsep ra'iyah ini yang akhirnya kemudian diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul itu menggunakan konsep musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Dulu orang jatuh cinta itu melankolis karena nulis surat. Mengungkapkan kerinduan, mengharu biru. Aku merindukanmu. Semenjak kepergianmu bekerja di kampung coklat. Aku rindu.
Pedih rasanya setiap hari biasanya kita ketemu, tiba-tiba sebulan gak ketemu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Panjang itu cari kertas warna pink. Iya, baunya wangi, bau mawar, jangan bau melati, bau gendruwo. Panjang. Sekarang dunia berubah. Macem-macem. Sekarang kalau kangen sudah nggak pakai nulis, langsung foto melet gitu aja. Kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah gitu aja kan. Nah itu menjadi situasi lebih tegas. Makanya rumah tangga sekarang itu nggak banyak kalimat. Jadi begitu ada sesuatu langsung vonisnya udah putus gitu aja. UNIN. Begitu, itu zaman baru ini. Cepat, dulu orang sabar. Nunggu surat selama seminggu, sabar. Makanya dalam situasi sulit orang dulu lebih sabar. Sekarang dikirimi WA, 2 menit belum jawab, udah ngamuk. Kemana kamu? Putus saja. Lebih ekstrim. Dulu orang bisa berjam-jam nunggu telepon di wartel. Orang bisa sabar. Jadi memberikan pembelajaran sabar itu dulu gampang. Sekarang orang di teleponnya masing-masing. Nggak ada kesabaran sekarang. Dulu orang masak, sabar, berjam-jam ditungguin. Sekarang instan makanannya. Makanya Al-Quran sendiri menyatakan bahwa zaman akhir itu yang pokok adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah, bagaimana ibu-ibu ini menghadapi situasi yang seperti ini? Masih cukup seorang guru itu bercerita kancil nyolong timun? Masih cukupkah cerita ande-ande lumut? Nah itu kadang mesti menjadi pemikiran besar untuk siapa? Ya untuk pendidik-pendidik masa depan ini. Dalam menyongsong dunia yang semakin cepat ini, kurikulumnya harus mulai dipikirkan. Sementara pada saat yang sama, tingkat ketidakmampuan menghadapi masa depan kadang membuat orang frustasi. Lantas kemudian mengatakan dunia kita kalah. Akhirnya kemudian konsep ro'iyah dibongkar melalui anak-anak TK. Tepuk kafir, prok, muslim, kafir. Nah ini kan kemudian merusak konsep ro'iyah tadi. Sesuatu yang sudah dilewati oleh nenek moyang kita, tiba-tiba di pendidikan anak kecil-kecil, tiba-tiba muncul lagi. Tepuk anak soleh, muslim. Kafir. Pernah anak saya itu sekolah di sekolahan begitu gurunya. Saya ultimatum itu sekolahannya. Anak saya yang keluar apa gurunya yang dipecat? Saya bilang gitu. Karena itu situasi yang sebenarnya sudah dilewatkan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita sudah melewati fase itu. Untuk kehidupan sosial sudah menggunakan konsep ra'iyah. Makanya orang yang kemudian mengungkap konsep-konsep itu kembali dinaikkan menjadi dosa. Menjadi kembali selamat hari raya Natal haram. Karena konsepnya masih konsep sebelumnya. Selamat hari raya Natal haram. Karena apa? Mengakui Yesus. Padahal kalau dibalik lah berarti kalau ada orang selamat Idul Fitri berubah menjadi muslim. Walaupun orang kafir kan enggak begitu. Cuman lebih berisiko kalau itu diharamkan sampean akan bermasalah. Karena hampir seluruh mall itu kalau hari raya Natal itu ada diskon Natal. Nah selamat hari raya Natalnya ditolak, diskon Natalnya mau. Ini lebih rumit nanti sampean. Dalam pandangan fikih menjadi rumitnya luar biasa. Ayo, tiba-tiba kemudian sampean harus berhitung ulang. Kalau ada hari libur karena Paskah, sampean tidak boleh ikut libur, harus tetap masuk. Karena itu terkait dengan hari raya, dengan Nabi Isa atau Yesus Kristus.
Lebih tambah rumit semuanya. Jangan menggunakan kalender Masehi, jangan menggunakan hari raya Minggu, Senin, Selasa, jangan. Yang benar adalah kalender Hijri tambah ruwet tuh sampean itu. Sistem ekonomi Muslim kafir, tambah rumit lagi sampean. Bank haram. Karena apa? Bank riba, karena tidak dibuat oleh kaum muslimin. Sampean akan tambah rumit lagi. Karena sampean nggak mungkin bisa lepas dari bank. Karena apa? Kalau mengharamkan bank, orang harus hidup tidak boleh menggunakan uang. Kalau masih pakai uang berarti sampean masih bagian dari bank. Karena uang itu cetakan bank, bukan cetakan KUD. Wah, itu rumit sebenarnya kehidupan ini. Sampean baca Quran, urusannya sama bank. Karena seluruh percetakan Quran, utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Pergi haji pakai bank, karena pilot gak mau nerima ONH, langsung kasih rupiah duit ra gelem. Jadi mengungkap ini karena itu produk rokok semuanya Cina. Akhirnya kemudian menghukumi karena problem perusahaannya adalah perusahaan bukan orang Islam, langsung jatuh kepada urusan rokok haram. Begitu rokok haram, hati-hati. 175 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya haram, maka APBN, cukai rokoknya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, apa coba? Apa enggak tambah rumit itu? Makanya kiai nggak mau terjebak di situ, mundur lagi nggak mau. Nah ini ibu-ibu guru harus paham, mulai kembali menceritakan karena nasib bangsa ini masa depannya tergantung generasi berikutnya. Sementara pada saat yang sama bangsa lain sudah melewati fase itu, yang mundur hancur. Libya yang sudah cukup bagusnya luar biasa. Begitu kembali mundur hancur. Makanya sampean tolong kalau menduplikasi pendidikan, tanya dulu sama pemimpin NU. Jangan kemudian tiba-tiba lihat sekolahan maju, nyontoh di situ. Nanti konslet. Ada kiai satu dulu masalah. Ketika males ngaji, tiba-tiba menjelaskan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Itu menggunakan tafsir yang biasanya ditempel di masjid-masjid itu. Jadi dia mungkin malas mengkaji kembali babakan alamatus sa'ah tanda kiamat versi ulama. Akhirnya dia menjelaskan kiamat sesuai dengan itu loh yang biasa ditempel di masjid-masjid itu loh. Tanda-tanda kiamat. Wah akhirnya jamaahnya ketakutan semua. Karena jamaahnya ketakutan semua, akhirnya kemudian asetnya dijual, diberikan kepada kiainya. Sehingga seolah-olah kiainya adalah panitia hari kiamat. Akhirnya kiamatnya enggak jadi. Nah itu jangan terjadi. Maka kemudian lembaga-lembaga pendidikan guru-guru ini kalau menduplikasi teori tanya beliau sebagai ketua muslimat rujukannya mana. Ketika ngurusi masjid tanya rujukannya pada masjid-masjidnya santri. Nah ini yang kadang karena situasi browsing, kadang mengambil teori-teori pendidikan yang disematkan orang. Bangsa lain sudah cukup maju, sudah berkembang. Mempersiapkan diri untuk apa? Menjadi bangsa yang mandiri. Bangsa yang mandiri itu apa? Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang bisa produksi. Bangsa yang bisa produksi hampir seluruh kehidupannya bisa diproduksi di dalam negeri. Nah cuman bangsa yang bisa berproduksi itu kan bangsa yang harus pinter. Ini insya Allah 20 tahun lagi anak-anak negeri kita ini sudah mulai pinter. Sekolahan-sekolahan yang bagus di kalangan santri juga sudah mulai banyak. Pondok-pondok pesantren punya sekolahan-sekolahan bertaraf internasional. Semua sudah mempersiapkan itu. Jadi 20 tahun lagi mungkin 30-an lah bangsa ini akan bangkit karena anak-anak kita yang studi sudah bisa pinter, sudah persiapan alih teknologi. Cuman kalau bangsa itu sudah produksi harus ada konsumsi kudu ono sing tuku. Lah pasar terbesar dari produksi sebuah negara adalah pasar dalam
negeri. Nah, pasar dalam negeri itu hanya terjadi kalau warga dalam negerinya mencintai produk-produk dalam negeri. Lah, untuk menerima produk-produk dalam negeri itu terjadi kalau orang punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Kalau orang punya rasa cinta pada bangsanya. Dan itu kita sudah mulai. Setiap acara kita berbicara tentang hubul waton minal iman. Sudah mulai di situ kita. Kita sudah mengingatkan kembali cinta tanah air, cinta tanah air. Artinya apa? Kita ini sebenarnya siap tinggal landas untuk apa? Membeli produk dalam negeri. Nah, itu mulai diceritakan. Sejarah-sejarah besar dalam negeri. Mungkin ibu-ibu guru TK harus memperkenalkan kembali. Ada sosok Kertanegara. Ada sosok Gajah Mada. Ada sosok apa? Untuk mengingatkan bahwa di dalam bangsa ini juga ada orang-orang hebat. Ada orang-orang besar. Selain cerita tentang sahabat. Cerita tentang sahabat adalah cerita tentang membangkitkan iman. Tapi membangkitkan semangat kebangsaan dengan tokoh-tokoh dalam negeri. Dikenalkan kembali. Itu tidak boleh dilupakan. Bangkitkan kembali. Bangsa kita sama dengan bangsa yang lain. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Eropa punya Romeo Juliet. Orang Cina punya Sampai Engtai. Kita juga punya Ande-ande Lumut. Panji Asmoro Bangun punya. Sana punya kisah Ibu Tiri yang kejam. Dalam kisah Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson. Kita punya Bantung Bondowoso. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyolong di timun. Apa bedanya? Sana punya alat musik namanya terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi kita juga punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini tugas ibu-ibu untuk menguatkan kembali. Karena cinta tanah air itu Mbah Wahab sudah mulai ayo. Hubul waton minal iman walatakun minal khirman. Ini sudah mulai. Nah, tinggal kita ngisi cinta tanah air itu kita mulai hari ini. Kenapa Amerika bangkit? Rasa cinta pada bangsanya dibangkitkan. Dengan cerita-cerita tentang kebangsaan mereka. Film-film mereka. Film koboi berpuluh-puluh tahun. Untuk membangkitkan semangat rasa cinta anak-anak Amerika terhadap bangsa Amerika. Orang Cina sebelum produksi membangun rasa cintanya. Bahkan film ular putih diulang-ulang. Film kungfu, film apa diulang. Orang Jepang membangkitkan cerita samurai. Sehingga apa? Jiwa samurai mampu membeli walaupun 2 kali lipat harganya di dalam negeri. Semua bangsa begitu. Amerika nggak boleh malu. Ketika bangsa Amerika kalah di Vietnam, mereka bikin film Rambo 1 sampai 6. Ketika mereka ditekan oleh Cina secara spiritual, dia bangkitkan semangat keamerikaannya, membuat American Shaolin, American Kung Fu. Ketika bangsa Amerika ditekan sama Jepang, dibangkitkan semangat keamerikaannya, American Ninja, American Samurai. Ketika Jepang berhadapan dengan problem masa lalu dan masa depan Tokugawa dan restorasi Meiji, jelaskan dengan film anak-anak kecil dengan judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangsa Malaysia mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Jangan sampai orang Malaysia kembali konflik rasialis. Maka kemudian diserahkan kembali bangsa Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Malaysia masa depan gak mungkin tanpa bisa meninggalkan ras India. Sekuat apapun karena ras India menjadi bagian dari bangsa Malaysia. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Sekuat apapun bangsa Malaysia nggak akan pernah bisa lepas dengan ras Cina. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa nanti masa depan Malaysia ada anak-anak Indonesia, anak-anak TKI yang sudah bisa menjadi warga Malaysia. Kenalkan tokoh kecil namanya
Susanti. Loh, ini masa depan bangsa. Jadi imadul bilad itu ada di tangan para perempuan. Makanya santri dengan konsep ro'iyah membangun kebersamaan. Dibangun doa bersama-sama. Yang satu doa, yang lain amina. Amin, 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 amin. Kalau kelamaan, amin. Gitu kan itu yang lain kan doa sendiri-sendiri. Sudah tidak menggunakan doa bersama. Mulai nafsi-nafsi. Nah kalau sudah yang semuanya ikut berdoa. Dikumpulkan, berangkat ke alun-alun Blitar. Begitu di alun-alun Blitar, seluruh ro'iyah terlibat. Rakyat yang jual bakso, bisa jual bakso. Rakyat yang punya angkutan, kolbak bisa berangkat dengan SL sapeknya. Jualan arum manis lah. Laku roda ekonomi berputar. Membangun bangsa bersama itu seperti ini. Makanya bangsa kita bersama terus. Ada habis lebaran halal bihalal. Setiap hari kita halal bihalal. Ini aja belum selesai. Nanti selesai ini walimatus safar. Enggak ada di mana-mana kebersamaan. Coklat laku, ayam laku walimatus safar. Sebentar lagi adalah apa? Menyongsong pernikahan bulan Dzulhijjah. Di mana-mana orang menikah. Padahal menikah itu sendirian juga boleh. Yang penting semuanya apa? Ada syarat rukunnya, keluarga cukup. Di sini walimatul harus kayak begitu. Terus habis itu nanti disongsong dengan peringatan Muharram. Roda ekonomi berputar, terop laku, bakul bakso laku, spanduk lah apa aja laku, sound system laku, tukang syuting laku. Itu Muharram belum selesai, nanti sudah disongsong dengan maulid. Maulid belum selesai, alah sudah kalau maulid besean payu apa yang enggak laku. Selama 1 bulan roda ekonomi berputar. Masih kurang panjang. Dilanjutkan 2 bulan bareng sama Khol Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Nah terus nanti terus Muharram. Terus habis itu Rejab. 24 jam kiai pengajian Rejepan di kampung-kampung. Roda ekonomi berputar. Khataman pondok, bersih desa. Habis itu lebaran, mercon laku, apa-apa laku. Loh, ini terawat bangsa ini. Makanya kemudian ibu-ibu harus mempersiapkan masa bisa bersama. Kita sholawat, ibu-ibu yang bagian sholawatan sendiri-sendiri terserah. Mau lagu Arab terserah, mau lagu dangdut terserah. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban. Jantal Husaini wa marhaban marhaban. Terserah mau dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Doana dutulnya. Ya Rafi'asya Tafatayaji Ya Uilalju asli NU. Ya Uilalju duhai senangnya. Itu serah bebas santri bersama. Ada yang senang lagu India, Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Anta ya jiratan ya nahnu na'riful badaha tumhi mat tumhi itu India. Enak mau Jawonan
Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Anglia numpak. Ibu-ibu deh. Wah, niku iso komplit. Mulai lagu Jawa, lagu nopo. Tapi begitu bangsa ini membangun kebersamaan, budal neng alun-alun, pundi Blitar bersolawat rukun. Nek sing dirawuhke Habib Syekh, kain putih, payu kabeh. Ya no. Enggak, nek sing dirawuhke kok mafia solawat. Gus Ali gondrong kain ireng, payu kabeh. Segala yang ada dalam hidup. Ini jalan kok wis ngono payu kabeh, sepanduk payu, slayer payu, tukang foto payu sampai gagang pancing payu kabeh kok ngene. Yo, ini ngerawat santri, makanya santri ini dalam kehidupannya selalu bersama-sama. Nah itu mesti dipegang sama ibu-ibu. Masa depan bangsa dan negara kuncinya ada di perempuan yang insya Allah menjadi bagian yang hadir hari ini bersama-sama di halal bi halal. Ojo lali, peran penjenengan ini besarnya luar biasa. Pondok-pondok besar itu nggak akan ada muridnya kalau TK-nya macet. TK-TK ini ada, ini yang mensuplai pondok-pondok besar, perguruan-perguruan tinggi besar. Gak ada itu universitas, gak ada itu IAIN. Kalau gak ada guru-guru TK yang ngajarkan anak-anak di bawah. Jadi jangan dikira yang dosen, yang profesor, yang doktor harus lebih mulia dari guru TK. Belum tentu. Itu. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari sempat Mbah Hasyim pernah nangis. Nangis di bapaknya Batullah Salam Kajen. Ada sesuatu dalam hidupku yang lain tidak bisa, yang orang lain bisa menjalankan. Mungkin saya adalah orang yang tidak pernah bisa diberi kesempatan untuk menjadi guru sebagaimana yang lain. Apa Kiai? Saya pengen menjadi guru anak-anak kecil, tapi saya nggak punya kesempatan dalam hidup ini. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya sampean jangan minder, lo nggak ada. Saya di Jogja nggak bisa didik anak TK, datang udah pada gede-gede, tanpa guru-guru TK dari Blitar, mungkin juga nggak ada pondok-pondok pesantren besar karena nggak ada yang didik anak kecil. Loh itu jangan-jangan kiai-kiai kalah dulu masuk surga sama sampean. Iya, karena apa? Saya ngajari sholat, tapi sholat di situ ada Fatihah. Yang pertama kali ngajari Fatihah itu penjenengan ini. Sebelum kami ngajari sholat, ngajari haji, ngajari ber-Indonesia, ngajari berbangsa bernegara. Kalah dulu, ternyata Fatihahnya diajari sama ibu-ibuku guru. Walaupun kadang kita sedih. Guru TK itu kalau ngajar kayak orang gila. Iya, kalau di syuting sendirian kan kayak orang gila kan. Satu-satu, ku sayang ibu. Baru ketahuan kalau ngajar, kalau di syuting sak muridnya, oh ngajar gitu kan. Itu nggak bisa kalau saya terus terang nggak bisa ngajar anak TK. Saya punya anak, tak ajari susahnya luar biasa. Saya peluk anak, guru TK anak saya itu laki-laki bukan perempuan. Peluk gara-gara saya itu heran, kok anak saya bisa diajari drambenan itu gimana caranya? Begitu pulang sudah tak sangoni. Karena apa? Saya nggak bisa ngajari anak saya sendiri yang kecil itu ternyata sama gurunya bisa drambenan. Ding 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 ding. Loh kok iso carane piye? Lah ini guru-guru inilah makanya nasib sesuatu yang besar jangan dikira tidak ditentukan oleh nasib anak-anak kecil yang sekarang gurunya ada hadir di sini bangkala masa depan. Lah itu. Enggak ada. Malaysia sebesar itu mau nyongsong peta perubahan dunia. Persiapannya dari si Upin dan si Ipin. Cikgu. Semua. Amerika dari masalah anak kecil-kecil. Cina dari kecil-kecil semua. Nah kita ini kadang guru TK itu minder. Karena apa? Merasa bahwa yang dosen, yang profesor
itu adalah segalanya. Mengalahkan guru TK, kalah mereka sama guru TK. Mereka bisa ngajar itu setelah diajari ABCD sama guru TK. Jangan sembrono. Maka ya sebagai ketua Fatayat nasional harus mencarikan jalan keluar. Ya. TK itu harus punya, kalau masih di kampung ya paling enggak punya sawah lah untuk anak-anak itu kan. Anak belajar di sawah, tidak lepas dari lingkungannya. Nah ini bangsa menyongsong masa depan. Masa depan dunia ini sedang berada di hadapan mata. Nah bangsa di seluruh dunia itu sebentar lagi akan datang ke Indonesia. Karena apa? Yang mereka butuhkan semuanya ada di Indonesia. Kalau anak-anak tidak diajarkan kebangsaan, tidak diajarkan hubbul waton, kita akan habis. 2040 krisis dunia terjadi. Krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Dan itu semuanya ada di sini. Pangan Indonesia melimpah. Bukan cuman gandum, bukan cuman beras. Ada porang, ada suwek, ada gembili, ada tales, macam-macam ada. Air di sini melimpah. Energi melimpah. Mau energi panas bumi, kita cincin api. Mau energi angin, kita pantai terpanjang dunia. Mau energi matahari, kita punya 3 waktu. Sebentar lagi mereka akan datang ke sini. Untuk apa? Mengambil apa yang kita punya. Kalau kita nggak mempersiapkan diri, ya kita akan menjadi bangsa yang gagal. Dan baik dan buruknya bangsa ke depan, gagal tidaknya, tergantung ibu-ibu yang ada di sini. Mari kita didik secara bersama. Fatayat nasional harus melakukan pertemuan besar di Gelora Bung Karno misalnya. Membicarakan masa depan pendidikan anak-anak di usia dini. Muslimat ketemu, fatayat ketemu, duduk satu meja. Bagaimana kita menyongsong masa depan agar bangsa ini tetap terkendali. Dan kita menjadi bagian dari perubahan sejarah bangsa Indonesia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.